Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya, per tanggal 26, 27, 28. Artinya readingan saya ini bisa dikatakan dimulai hari Minggu, hari Senin, sampai batas waktu hari Selasa ya. Kira-kira seperti itu sobat. Dan kali ini readingan saya di 3 hari ke depan itu saya akan memberi tema ya. Nantinya apa yang akan terrealisasikan ya. Sekali lagi temanya apa yang akan terrealisasikan di dalam kehidupan kalian ya. Dalam arti terrealisasikan itu kan bisa diartikan apa nantinya yang akan bisa terpenuhi ataupun yang akan, kita dapatkan ataupun yang akan kita penuhi ya. Contoh ketika mungkin asmara kalian kurang baik itu semoga akan bisa terrealisasikan, artinya akan bisa terpenuhi, berjalan dengan baik, dengan stabil ya. Begitu juga tentang pekerjaan, kesehatan ya, keuangan dan lain-lain. Intinya di situ sobat ya. Oke ya, semoga bisa dipahami. Untuk poin selanjutnya tetap saya selalu mengatakan, semua upload saya, readingan terbaru saya bersifat prediksi, bersifat terawang ya, dan juga, yang paling penting yang harus difahami yaitu bersifat general reading. Artinya tarikan energinya itu meluas ya, mengacak ya, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas kali ini yang saya tembak zodiak kalian ya. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah ya. Kita aminkan saja karena ucapan adalah doa. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, tetap saya selalu mengatakan, ya jangan kecewa ya, jangan bersedih ya. Karena apa? Ya ini kan bersifat meluas, bersifat umum ya. Jadi, ketika saya tidak tahu nama kalian dan lain-lain ya, ya itu kan nantinya apa ya, bisa dikatakan ya kalian harap memaklumi saja ketika tidak ada tepat ya. Ketika kalian ingin jawaban, kepastian ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat, dengan secara privat itu saya mengetahui nama kalian, zodiak dan lain-lain, dan itulah yang akan bisa saya tembak, dengan sasaran, kan seperti itu sobat ya. Iya ya, sekali lagi untuk yang poin yang terakhir sobat ya, apa ya, bisa dikatakan sempatlah admin saya itu, ada membaca beberapa komentar ya, katanya bilang, ya mungkin saya anggap oknum ataupun haters ya, gitu loh ya. Ada yang bilang, istilahnya itu pembacaan tarot saya ini tidak cocok ya, pembacaan tarot ini tidak sesuai dengan, gambarnya ya. Dengan gambarnya. Maksud saya sudah bisa memahami gitu loh. Ketika, si oknum itu ataupun haters itu ya, yang mengatakan bahwa pembacaan kartu tarot saya itu tidak sesuai dengan gambar lah, intinya seperti itulah. Mungkin kalau sahabat, yang sudah bergabung lama ya di channel Ruang Batin itu pasti mengerti gitu loh. Dalam arti begini ya, ketika saya membacakan kartu tarot memang saya kombinasikan dengan 2 cara ataupun dengan 2 metode, kan seperti itu ya. Kemungkinan besar ya, ini mungkin ya, kalau di channel lain, di pembacaan tarot lain mungkin hanya berdasarkan gambar dan sesuai dengan, buku, kan seperti itu ya. Karena semua tarot itu pasti ada pelajarannya, pasti ada bukunya, kan seperti itu ya. Tapi kalau saya kan, saya kombinasikan kedua-duanya gitu loh. Dalam arti, ya saya itu tidak apa ya, tidak hanya melihat dengan gambarnya saja gitu loh, tetapi saya kombinasikan dengan, energi yang sudah tertangkap, energi yang sudah masuk di, istilahnya itu di batin saya ataupun di hati saya. Nah itulah yang akan saya ungkapkan, kan seperti itu ya. Maksud saya begini ya, ketika, kalian itu mengatakan, eee, kok pembacaannya tidak sesuai ya, dalam arti simbol ya, simbol ataupun gambar kok tidak sesuai yang saya bacakan. Ya menurut saya ataupun menurut hemat saya, ya kalian itu jangan berkomentar ya. Kalau kalian suka, ya silakan ditonton, nggak suka ya di-skip aja ataupun silakan keluar dari channel Ruang Batin. Kan seperti itu biar tidak, membuat kegaduhan ya. Kan seperti itu sobat ya. Itu, saya rasa akan lebih baik ya, ataupun mungkin akan lebih tenang buat kalian ya, khususnya para oknum, para haters, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi, mungkin yang sudah lama bergabung pasti tahulah bahwa saya itu memang saya kombinasikan, bahwa saya itu tidak harus, membaca, tidak harus,
mengerti melalui, lambang ataupun melalui gambar ini nantinya seperti apa. Saya tidak seperti itu gitu loh, ya. Yang jelas nanti apapun yang saya, informasikan, apapun yang sudah saya, beritakan itu tinggal kalian sendiri yang merasakan, kan seperti itu, yang mencocokkan ya. Apakah memang yang saya katakan itu banyak betulnya atau banyak salahnya, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi, ya tidak bisa dijadikan patokan ketika muncul misalkan gambar ini ya, contoh Wheel of Fortune ya. Nah, terus saya membaca berdasarkan bukunya. Ya saya rasa mungkin apa ya, istilahnya itu kreativitas seseorang ataupun, pemahaman seseorang itu kan berbeda-beda. Nah, kan seperti itu, ada yang menggunakan pure ataupun murni ya, seperti lambang ini ya, terus disesuaikan dengan bukunya. Kan ada yang seperti itu, ada yang menangkapnya itu, sesuai dengan kemampuan energi rasa ya, ataupun olah dalam hal kespiritualannya, kan seperti itu ya. Jadi, saya rasa sudah jelas ya, yang jelas intinya ya cukup dirasakan saja, apakah pembacaan ini banyak betulnya ataukah banyak salahnya ya. Jadi jangan berkomentar, istilahnya itu kok tidak sesuai lambangnya, padahal di buku kalau Well of Fortune itu misalkan kata-katanya seperti ini, tapi, saya ya sebagai istilahnya kreator ya ataupun sebagai sang sang pemberi informasi kok beda. Nah, berarti kalian tidak memahami, makanya itu sekali lagi saya mengatakan ya nggak usah komen yang macam-macam, kan seperti itu. Cukup, dilihat, cukup didengarkan dan dirasakan. Ketika itu, tidak cocok ya silakan, kalian skip saja gitu loh ya. Daripada kalian marah, daripada kalian berkomentar yang, membuat suasana, tidak nyaman, kan seperti itu. Intinya di situ sobat ya, kalau suka ya tonton terus, nggak suka skip saja, kan seperti itu. Saya yakin, semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin ya, terutama para, istilahnya, para follower ya, ataupun para netizen yang sudah lama mengikuti channel Ruang Batin ini pasti sudah memahami ya. Maksud saya memahami bagaimana metode tentang pembacaan saya di kartu tarot. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Jadi semoga tidak terjadi salah paham lagi ya. Kalau kalian mengatakan, harus sama seperti seperti logo ini, terus harus sama seperti apa yang ada di bukunya, silakan kalau kalian tidak suka ya silakan tonton channel lain ya, kan seperti itu, gitu loh. Jadi tidak bisa seseorang itu dipaksakan harus sama gitu loh, itu namanya tidak kreatif, kan seperti itu. Saya tahu siapa hatersnya, saya tahu siapa oknumnya ya, yang jelas, eee, bukan istilahnya itu bukan seorang penonton, tapi dia punya channel, itu ya. Insya Allah saya tidak akan bisa dibohongi kan seperti itu. Karena sudah saya lihat ya baik secara, kepekaan batin ya. Oke sobat ya mungkin itu dulu, semoga apapun penjelasan saya dari awal sampai yang barusan ini semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi ketika menonton channel saya ya harap jangan di-skip ya, agar tidak terjadi salah paham dan agar, kita semua ataupun kalian mendapatkan suatu informasi-informasi terbaru. Yaitu tadi, ketika mungkin, nanti munculnya kurang baik, nah kan kita kan juga lumayan diuntungkan kita supaya bisa lebih waspada lagi. Kan seperti itu intinya sobat. Sobat ya, next lanjut setelah zodiak Gemini kita lihat untuk zodiak selanjutnya, tapi akan saya tarik dulu energinya. Oke, kita lihat untuk zodiak selanjutnya. Di sini ada zodiak Sagi ataupun Sagittarius ya. Artinya zodiak Sagittarius saya tarik energinya akan saya bacakan.
Oke ya, alhamdulillah, Sagittarius sudah saya tarik energinya. Langsung saja kita lihat ya untuk energinya. Sagittarius, asmara kalian di kartu pertama muncul 7 koin ya, itu seseorang sedang memandang tumbuhan uang ataupun tumbuhan pentacles ya. Dikonfirmasi sama kartu The Empress ya, tuh The Empress, wanita sedang duduk santai. Ini kalau saya tangkap energi dari Sagittarius tentang asmara ya, bisa dikatakan di sini kelihatannya zodiak Sagittarius kali ini, saya menangkap energi kalian bahwa kalian sedang ada ujian ya, bahwa sedang ada suatu permasalahan yang datang di asmara kalian, sehingga kalian di sini adanya suatu perenungan, adanya suatu pemikiran bagaimana untuk bisa menyetabilkannya. Kalian sendiri mungkin kalau saya tangkap energinya di sini terlihat adanya suatu masalah yang tiba-tiba hadir gitu loh ya. Jadi kalian di sini, eee, apa ya, adanya suatu perenungan, adanya suatu pemikiran ya, kapan asmara saya bisa stabil lagi, kapan bisa membaik lagi ya, kapan bisa damai lagi ya ketika ada masalah. Itu yang saya tangkap. Jadi energi di sini energi suatu energinya itu bisa dikatakan energi, suatu penantian ya, dalam arti yaitu tadi kalian sedang menanti, sedang menunggu, untuk bisa kembali stabil lagi dalam menjalankan hubungan asmara dengan pasangan kalian. Terus di kartu konfliknya muncul The Empress ya. Ini jangan khawatir ya. Kelihatannya di sini akan terselesaikan. Biarpun awal-awalnya mungkin kalian sedang ada konflik dan terus kalian mau menyelesaikan, di sini kelihatannya tidak sia-sia, tidak sia-sia karena saya menangkap di sini apapun itu ya, kelihatannya akan kembali baik ya, akan kembali pulih, akan kembali normal. Bahkan di sini menggambarkan adanya suatu ketika mungkin kalian mengharapkan suatu kehamilan, di sini kelihatannya akan ada tanda-tanda ya, beberapa dari kalian mungkin akan hamil ya, dan itu akan membuat kalian bahagia, akan tenang karena jelas di sini juga melambangkan adanya suatu keinginan kuat, adanya suatu harapan yang tinggi bagaimana agar asmara kalian bisa stabil, bisa kembali baik lagi dan tidak terjadi konflik ataupun tidak terjadi problem. Itu yang saya tangkap, artinya keyakinannya sangat kuat. Ya semoga saja, bisa terrealisasikan. Kalau saya menangkap energinya sih, ya akan terrealisasikan, akan terpenuhi ya, itu bagus ya. Oke kita lihat untuk, pekerjaan. Di sini ada Pack of Cup sobat ya, tuh seseorang sedang membawa cup, dalamnya cup itu ada ikan ya. Dikonfirmasi sama 10 tongkat, itu seseorang sedang mau mengangkat 10 kayu ataupun 10 tongkat ya, berat ya. Ini kalau saya tangkap energi dari Sagittarius ya, masalah pekerjaan, kelihatannya Sagittarius sedang berfokus, sedang berkonsentrasi ya, sedang menjaga. Mungkin, kalian mempunyai prinsip ya, hanya ini pekerjaan saya satu-satunya, saya tidak mau untuk ceroboh, saya tidak mau adanya kesalahan biarpun sedikit, takutnya akan fatal dan nanti saya akan bekerja di mana lagi ataupun saya akan bekerja apa lagi. Nah, itu yang saya maksud ya. Jadi di sini, adanya suatu penjagaan ya, adanya suatu penjagaan, adanya juga suatu angan-angan bagaimana kalian akan bisa mengembangkan, bagaimana kalian akan bisa mengejar target, mengejar kesuksesan. Kira-kira saya menangkapnya seperti itu ya. Jadi adanya, kepositifan yang luar biasa di samping penjagaan kalian adanya suatu, pemikiran ataupun kalian adanya suatu perkembangan ya, untuk bisa, lebih sukses lagi dan lebih bisa, eee, terpenuhi apa yang menjadi keinginan kalian. Cuman di sini sangat bisa dikatakan sangat disayangkan ya ada 10 tongkat ya di sini ya. Artinya apa? Artinya di sini, biarpun Sagittarius ada suatu penjagaan ya, gitu loh. Kelihatannya juga saya menangkap banyak beban yang kalian hadapi ya. Bisa saja, pekerjaan yang selama ini damai, mungkin bagi kalian damai ya, terus bagi kalian itu sudah kalian jaga, tiba-tiba di sini kalian dihantam masalah ya. Ada saja masalah gitu loh yang membuat hati kalian mungkin sedikit terluka, yang membuat kalian itu adanya suatu kesedihan, adanya suatu tekanan-tekanan batin tentang seputar pekerjaan di sini ya. Saya menangkapnya seperti itu karena di sini 5 tongkat artinya beban berat tiba-tiba, mmm, apa, intinya gini ya, ketika kalian menjalankan itu tidak ada masalah ya, intinya baik-baik saja ya, kalian sudah berpikir baik-baik, ya tiba-tiba di sini, adanya suatu masalah gitu loh ya, yang membuat langsung kalian itu bisa dikatakan langsung menurun ya, langsung merasa berat, langsung, seakan-akan merasakan suatu kewalan gitu loh ya, tentang adanya suatu, konflik tersebut yang nantinya akan datang. Jadi pesan saya di sini,
ya tetap hadapi dengan semangat, jangan lari dari masalah. Kalau saya menangkap di sini sih kelihatannya biarpun kalian dantem masalah, di sini kelihatannya kalian mau untuk menyelesaikan kok. Di sini bagus ya kelihatannya, ada rasa suatu semangat yang tinggi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan untuk, pekerjaan Sagittarius kali ini mungkin kurang bisa terrealisasikan ya, mungkin kurang bisa terpenuhi, jadi yang ada di sini kelihatannya ada suatu tekanan batin ya, mungkin dari suatu permasalahan, tapi enggak masalah, tetap semangat ya. Terus di masalah keuangan, di sini ada 6 koin ya, maaf bukan 6 koin, 6 cup ya. Itu cup-nya ada dalamnya ada isinya bunga sama seseorang memberikan sama orang yang satunya lagi. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles, seseorang memegang koin sama memandang koin. Ini kalau saya tangkap dari segi keuangan sih masih cukup bagus ya Sagittarius, masih cukup aman biarpun di 3 hari ke depan ya, masih cukup bersahabat ya. Bahkan di sini saya menangkap mungkin kalian saking senangnya mungkin ya di sini sampai kalian itu, memberikan hadiah ya, mungkin di pasangan kalian ataupun keluarga kalian ataupun teman dekat ataupun orang-orang yang kalian kenal ya. Kelihatannya di sini kalian mau berbagilah karena apa? Karena kalian sendiri juga mendapatkan suatu kesenangan, mungkin mendapatkan keuntungan ya. Contohnya mungkin kalian jualan terus kalian dapat bati ya ataupun dapat laba. Nah, batinya sama labanya itu kalian buat senang-senang, kalian buat istilahnya itu memberi hadiah sama seseorang, kan itu apa, kan itu tidak masalah juga, bahkan itu baik kan. Anggap saja kita itu bersedekah, kan seperti itu. Mau anggap saja kita berbagi sama yang lain, ya tidak ada salahnya ya. Dan di sini akan bagus ya, kelihatannya akan ada tanda-tanda rezeki masuk ya. Ini selamat Sagittarius ya, kelihatannya akan ada suatu kerezekian yang akan masuk di kalian. Di samping itu kalau saya menangkap ini Sagittarius ini kelihatannya apa ya, mempunyai keinginan kuat, mempunyai kecerdasan ya. Dalam arti mempunyai kecerdasan itu ya dia Sagittarius mungkin ketika punya uang ya, ini energinya karena saya menangkapnya seperti itu. Mungkin ketika kalian punya uang itu kalian mau berpikir untuk bagaimana bisa mengembangkan. Jadi kalian tuh berusaha untuk menciptakan ide-ide apapun itu yang jelas ya, itu akan menghasilkan sebuah keuangan, itu akan, membuat stabil masalah finansial ya. Kira-kira seperti itu. Mungkin gini ya, ketika kalian punya uang ataupun punya, tabungan yang mendukung, di sini kalian mau ya bisa saja kalian mau membuka bisnis apa. Nah, itu sebagai contoh ya. Karena di sini melambangkan ketika Sagittarius ini adanya uang, dia itu langsung berpikir ya, bagaimana cara untuk bisa mengembangkan. Nah, itu juga positif, tidak masalah, kan seperti itu ya. Jadi bagus ya, di samping itu kelihatannya akan ada suatu tanda-tanda kerezekian dan bisa dikatakan ya akan bisa terrealisasikan lah kalau masalah keuangan biarpun di 3 hari ke depan masih bisa terpenuhi ataupun terpenuhkan. Karena saya mengatakan tadi kelihatannya di sini saya menangkap energinya itu keuangan kalian itu masih masih sedang lagi bersahabat sama kalian gitu loh. Artinya masih cukup lah ketika kalian mau beli apapun itu masih bisa ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Ya sempat ya. Ini Gemini maaf bukan Gemini, Sagittarius ya. Ini Sagittarius harap berhati-hati sekali ya. Jelas di masalah pekerjaan kalian ada yang mengganggu ya di pekerjaan, sama asmara. Kalau di, apa, keuangan kelihatannya masih terdeteksi cukup alami ya. Jadi tidak ada suatu, eee, tidak ada suatu orang-orang yang mengirimkan energi. Ketika banyak sendatan mungkin itu hanya alami saja. Harap diperhatikan di seputar asmara sama seputar pekerjaan. Biarpun saya mengatakan di seputar asmara nantinya akan bisa terrealisasi, cuman kan tidak ada salahnya harap waspada ya. Karena kan sering saya mengatakan, yang mempunyai zodiak itu kan tidak satu orang, banyak kesamaan. Bisa saja Sagittarius satunya aman ya, terrealisasikan, terpenuhi kebahagiaannya, kestabilannya. Bisa saja zodiak Taurus yang satunya lagi belum bisa terrealisasikan, artinya belum bisa terpenuhi. Jadi banyak hambatan, banyak konflik, banyak problem, kan kira-kira seperti itu ya. Biarpun saya mengatakan ya sekali lagi cukup baik untuk Sagittarius akan bisa terpenuhi, akan bisa terrealisasikan seputar, eee, asmara sama seputar keuangan. Kalau pekerjaan harap diwaspadai saja. Oke ya sobat ya, Fik, itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat ya. Tetap saya selalu mengatakan yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti,
Tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih berhasil, lebih sukses, lebih selamat ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dan berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian. Karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan juga merasakan. Tetap saya selalu berpesan ketika adanya suatu energi yang kurang baik ya, adanya suatu kalian merasakan ya, kok adanya keganjilan, ketidakwajaran, itu jangan diabaikan sobat. Sebelum itu semakin mengakar menguat. Ketika kalian abaikan, dia akan semakin menguat mengakar energi negatif itu. Aura kalian semakin tertutup dan itu akan sulit terbuka. Bukannya tidak bisa terbuka, pasti bisa terbuka. Cuman kan nanti butuh waktu yang sangat lama ya. Kan kira-kira seperti itu ya. Jadi jelas ya, jangan diabaikan. Ya, ketika kalian ingin nasib kalian berubah baik, ya kalian harus, tidak ada salahnya dikuatkan secara doa, dikuatkan secara ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya ketika kalian tidak mengetahui perjalanan ikhtiar itu seperti apa. Dan tanya orang-orang di bidangnya agar diarahkan, mendapatkan solusi dan kalian bisa baik lagi. Karena ketika aura kita tertutup itu kepositifan, keresikan itu mental sobat, gitu loh ya. Mau nggak mau ya, ketika saya mungkin ada yang mengatakan, apa benar sih seperti itu? Nyatanya sudah banyak yang konsultasi sama saya, kan seperti itu ya, memang ada suatu ketertutupan. Oke sobat ya, Fik ya, jelas masalah nasib kita sendiri yang harus mau merubahnya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.